Oke guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini tentu saja masih review ya. Dan kali ini kita review salah satu kamera yang juga ya dibilang cukup bagus untuk broadcasting. Kita langsung saja check this out. Nah, di depan saya ini sudah ada salah satu kamera yang lumayan banyak dipakai oleh para YouTuber dan konten kreator lainnya. Camcorder yang kecil, ringan, tetapi fiturnya, performanya sudah wah sekali. Dan kita lihat ini beratnya hanya sekitar tidak sampai 1 kilo kayaknya. Ini sekitar 900-an gram. Ini sangat ringan ya. NX80 punya Sony. Oke, ini dia. Di pembeliannya kemarin selain dapat kabel charging dan charger dan lain-lain, NX80 juga sudah ada remote control ya, seperti ini ya. Ini dia. Kita bisa kontrol zoom, kemudian ada bisa pause, bisa play untuk melihat review hasil videonya ya. Ada macam-macam di sini ya. Sudah dikasih remote seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita langsung saja ya teman-teman, mulai dari bagian atas ini. Di sini ada hotsu ya teman-teman, untuk kita pakai buat lampu flash ya, lampu video ataupun lampu yang lain ya. Ya, bisa ditaruh di sini. Lampu khusus untuk video ini, hotsu untuk dipakai lampu. Dan kemudian kita ke belakang sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada tombol, ada 2 ya. Di sini ada tombol start stop untuk record. Kemudian di sini ada tombol zoom in dan zoom out ya, di bagian atas ini. Nah, seperti NX100 yang pernah saya review sebelumnya. Jadi di sini juga punya tombol zoom in zoom out, ada 2 ya. Di atas ini, di handle-nya ini, sama di bagian bawah sini. Oke, kita masih di atas sini. Di atas ini ada tempat untuk taruh mic ya teman-teman. Masih sama seperti NX100 kemarin. Di sini juga ada tempat taruh mic ya. Kemudian kita lihat dia sudah pakai inputnya itu XLR teman-teman ya, sama kayak NX 100 kemarin. Ini XLR ya, beda kayak Sony yang zaman dulu yang masih pakai jack 35. Oke, ini ada 2 input 1, input 2. Ini tempat mic-nya. Kita masih ke atas lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat dari atas ini. Ini yang bagian belakang ini untuk tempat kita taruh barang-barang yang lain ya. Kompatibel untuk barang yang lain, seperti misalnya lampu misalnya bisa. Ini bisa juga lampu dan aksesoris tambahan lainnya ya, yang mendukung kamera ini. Kemudian kita ke samping ya. Ke samping sini. Kita lihat di samping sini ya, samping bagian atas dulu. Di sini masih ada tombol zoom in dan zoom out. Bedanya apa? Kalau di bagian atas ini, kalau kita tekan zoom in ataupun zoom out, dia jalannya agak lambat ya. Jalannya pelan. Tapi kalau yang di bagian bawah sini, ini bisa lebih cepat. Tergantung kebutuhan, apa kita mau lambat atau mau lebih cepat zoom in zoom outnya. Jadi pilih antara 2 ini. Lebih nyamannya mana? Ini terus yang di sini
itu adalah fokus magnifier. Jadi kita bisa tekan ini untuk melihat memperbesar tampilan layar ya. Untuk melihat fokusnya. Kalau misalnya belum fokus kita bisa tekan ini dan di layar nanti akan muncul perbesar digital sendiri biar kita bisa melihat fokus atau belum gambar kita. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada lambang ini NFC namanya. Bisa kita hubungkan kamera sama perangkat lain yang menggunakan fitur yang sama NFC. Kemudian di sini ada lubang untuk remote. Kemudian di depan ada tulisan 18 clear image zoom. Maksudnya zoomnya ya, besaran zoomnya 8 kali. Kemudian di sini ada tali untuk kita gunakan strap ya, strap untuk tangan bagian kanan. Kemudian di sini ada, oke, kita lihat di sini di bagian bawah sini. Ya, di bagian bawah sini ada untuk mic. Di sini ada tulisan mic. Sama di bagian bawah itu, di bawah lagi untuk kabel HDMI ya. Kabel HDMI micro di bagian bawah. Oke. Terus kita lihat dari belakang, teman-teman. Nah, dari belakang ini kita bisa lihat di sini ada lampu indikator untuk powernya ketika kita mencharging ya. Terus di sini ada tombol start stop untuk record. Kemudian ini untuk tombol navigasi arah atas, bawah, kiri dan kanan. Kemudian di sini ya, di sini ada slot untuk HDMI. HDMI yang sudah standar ya. HDMI outnya. Jadi teman-teman jika memerlukan HDMI out untuk keperluan out bisa lihat yang lebih besar ya, bisa lewat ini. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah tempat untuk charger ya, untuk daya. Kemudian di paling belakang sini ini adalah viewfindernya. Viewfindernya ini kita bisa ini karet untuk sebagai pelindung mata. Terus ini dia. Ya, ini tidak bisa digerak ke atas sama seperti NX 100 kemarin. Kalau NX 100 bisa kita gerakkan ke atas, ini tidak bisa ya, teman-teman. Ini hanya sepotong begini. Terus di bagian belakang ada baterai. Ini dia baterainya, teman-teman. Baterainya cukup besar ya, tapi ini lebih kecil dari NX 100 kemarin. Kemudian ini ada tombol lagi, teman-teman bisa lihat. Kita bisa, ini ada tombol auto sama manual. Ini teman-teman maksudnya adalah tombol ini kita bisa memilih apakah kita shoot gambarnya kita memilih untuk auto ataukah manual. Maksudnya auto ini adalah semua yang ada di kamera ini disetting otomatis oleh kamera. Exposure-nya ya. Terus kalau manual ya kita bisa atur manual exposure-nya, mau ke gelap atau ke terang. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan cahaya yang ada di lapangan. Oke, yang di bagian bawah adalah ND filter, yaitu ini filter bawaan dari kamera NX80 sama seperti NX 100 yang saya review sebelumnya. Ini kita bisa atur juga kecerahan. Ada 3 tingkat kecerahan yang ada di kamera ini. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nanti teman-teman bisa review ya, bisa lihat sendiri ya. Kami pernah mengupload file siaran langsung atau live streaming menggunakan kamera ini waktu live streaming futsal di Kupang ya. Bisa cek langsung di channel Millennial Spirit. Oke.
Dan teman-teman, sebelum kita lihat yang lain, kita ke sisi sebelah kiri. Di sini ada zoom sama fokus. Tombol zoom atau tombol fokus ini jika kita melakukannya manual, jika kita menekan ke atas, maka ring ini kita bisa berguna untuk zoom ya. Kalau tombol ini kita tekan ke bawah, maka ring ini digunakan untuk mencari fokus pada gambar. Oke, dan kemudian tombol ini adalah tombol apakah kita mau memilih autofocus atau manual fokus. Kemudian ini di bagian bawah ada tombol menu untuk masuk ke menu. Kemudian ada tombol iris, tombol ISO, dan shutter speed. Tombol ini berguna jika kita memilih untuk manual, untuk kebutuhan manual ya, sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan saat shoot. Kemudian di sini ada roller lagi, ring lagi untuk mengatur cahaya. Ini mengatur brightness-nya. Oke. Kemudian, nah teman-teman, untuk audionya ini ada di atas ini ya. Kalau kemarin NX 100 adanya di body ya, langsung di body. Kemudian tapi untuk NX 80 ini adanya di sini ya, di atas. Nah, ini untuk mengatur audionya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tombol on off, input 1, input 2, tergantung kita inputnya sebelah sini. Kalau kita inputnya di input 1, maka pengaturannya ada di atas. Begitupun sebaliknya kalau kita inputnya input 2, maka kita aturnya di sini. Kita on-kan dulu, kita atur apakah auto ataukah manual, gainnya apanya, channelnya semuanya ada di sini. Bisa dari sini ya, teman-teman. Terus, nah, di mana tombol powernya? Nah, teman-teman mungkin belum ada yang tahu ya, tombol untuk powernya di sini. Ketika kita memasukkan baterai, di sini tidak ada tombol power on off. Jadi begitu kita membuka layar seperti ini, dia akan otomatis hidup tanpa kita harus menekan tombol. Nah, di bagian dalam sini, ini sudah ada layarnya ya, layarnya cukup lebar, jadi kita sangat mudah untuk kita melihat gambar yang ada di masuk ke dalam layar kita. Kemudian layarnya ini layar landscape ya, seperti ini, juga bisa di flip ya, teman-teman, bisa di flip seperti ini, sama kayak kemarin NX 100 ya. Nah, di dalam sini ketika kita membuka layarnya, monitornya, nah kita akan dapati, teman-teman akan dapati ada beberapa tombol di sini. Tombol thumbnail, slot select, display, power yang ini, terus white balance, picture profile, status check, dan SQ. Nah, tombol-tombol ini teman-teman kita bisa gunakan saat syuting sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya thumbnail ini untuk mereview kembali yang ada di layar. Misalnya kita mau melihat lagi gambar-gambar yang sudah kita shoot, maka kita langsung menekan tombol thumbnail seperti ini dan akan muncul seperti ini. Dan teman-teman, layarnya ini sudah touchscreen ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini sudah layar touchscreen. Nah, itu dia. Nah, touchscreen ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir cari tombol navigasi, kita bisa langsung touchscreen di sini. Tapi teman-teman kalau misalnya tidak mau menggunakan tombol navigasi, tombol touchscreen, kita bisa gunakan tombol navigasi yang ada di sini untuk melihat. Nah, ketika saya tekan, dia akan bergerak di sana, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Ketika saya tekan tombol di sini, ini dia, maka dia akan bergerak. Seperti itu. Kalau mau touchscreen bisa. Ini tinggal touchscreen gini. Oke. Lalu kita kembali ke sini.
Di sini juga ada tempat untuk slot untuk kartu memori. Ya, ini dia. Tinggal buka seperti ini. Ini sudah ada kartu memorinya. Oh ya, di sini juga ada, di sini tersedia ada 2 slot ya, teman-teman. 2 slot kartu memori bisa kita gunakan ini up to 256 sampai 512 GB. Dia bisa baca ini. Kalau teman-teman ada kartu memori 2 buah 512 GB, maka ini bisa gunakan 2 kamera 2 memory card dan bisa lebih banyak tampung file footage yang teman-teman rekam di lapangan. Ini kami gunakan SanDisk ya, yang ekstrim, yang 130 Mbps 64 GB, tapi ini sudah lumayan lah. Ini sudah lumayan kami sering gunakan untuk kebutuhan broadcast di studio kami. Nah, teman-teman, NX80 ini walaupun dia kecil, mungil dan ringan, tetapi dia sudah support format 4K, teman-teman. Nih lihat. Di sini tertulis besar-besar nih, teman-teman. 4K. Nah, teman-teman bisa lihat ini sekecil ini teman-teman. Sudah bisa pakai record format 4K, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ini sudah ada fitur wirelessnya juga. Ini dia. Kita bisa langsung share filenya ke HP atau ke tempat lain yang menggunakan fitur yang sama, WiFi. Oke. Teman-teman, ini saja yang bisa saya review tentang kamera kecil ini, yang ringan, yang mungil ini, Sony NX80. Apakah nanti teman-teman tanya apakah ini worth it untuk tahun 2023 ini? Ya, tentu saja. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli camcorder ini. Jadi ini sangat praktis sekali, teman-teman. Teman-teman yang nge-vlog atau di studio atau bikin podcast atau bikin konten apa saja, live streaming pun bisa ini, live streaming bola kaki, futsal dan live streaming lainnya, ini bisa sekali, sangat bisa, dan gambarnya sangat tajam, teman-teman. Saturasi warnanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau ditanya low light-nya bagaimana? Low light-nya sangat bagus, teman-teman. Tanpa ada noise, sedikit sekali noise. Ya, teman-teman, sedikit sekali noise-nya untuk low light-nya. Oke, teman-teman, review kamera camcorder NX80 ini cukup sekian dulu ya, teman-teman. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis saja di bawah kolom komentar ya, teman-teman. Jika ada yang punya kamera yang sama, mungkin ada kendala saat shoot di lapangan, mungkin gambarnya belum terlalu bagus, gimana settingnya, nanti kita bikin lagi video soal settingan gambar untuk yang kedua tentang NX80 ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau suka, dan kalau tidak suka silahkan tekan tombol dislike. Lalu jangan lupa berlangganan ya, subscribe channel ini biar saya bisa rajin bikin konten soal review ya, kamera apapun, kamera camcorder, DSLR ataupun mirrorless. Oke, doakan semoga channel ini terus berkembang ya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.